asuhan pada ibu nifas dan menyusui ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, ibu akan absen dulu karena hari ini kan kita sudah masuk kelompok kecil ya. Jadi kita nanti sudah mulai praktikum sesuai dengan jadwal yang ada di LPS. Ada Ratu Diana hadir. Kemudian Rifda. Jadi alhamdulillah hari ini kita lengkap ya, yang akan melakukan praktikum Breskep ya. Sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran Breskep, ibu ingatkan kembali ya, pada mata kuliah HIPAS ini kita akan belajar bagaimana kita nanti akan bisa memberikan asuhan pada ibu nifas dan ibu menyusui ya. Nah, untuk pada pembelajaran sekarang ini, sesi ini, tujuan pembelajaran mata kuliah kita adalah bagaimana kita bisa memberikan asuhan manajemen laktasi kepada ibu menyusui ya. Dengan apa? Kita lakukan dengan Breskep ya. Hari ini nanti kita belajarnya langsung dengan praktikum ya, praktikum memakai mantumnya. Ini mantumnya sudah ibu sediakan, jadi nanti kita langsung praktikum ya. Sebelum nanti kalian praktek satu-satu, nanti kita dibuka dulu secara bersama seperti apa sih langkah-langkahnya ya. Nanti setelah kalian praktikum satu-satu, pada pertemuan selanjutnya tentunya akan dilakukan evaluasinya ya. Akan kita lihat satu-satu kembali apakah kalian sudah bisa melakukan langkah-langkah melakukan masukan pada Breskep kepada dosen ya. Sekarang mengingat kembali pelajaran yang kemarin sudah disampaikan terkait materi tentang Breskep. Siapa yang masih ingat manfaat dari Breskep ini apa sih? Saya Bu, izin menjawab. Oke, silakan. Manfaat dari Breskep itu yang pertama adalah menjaga kebersihan daerah putih susu ibu. Yang kedua ada mencegah terjadinya infeksi. Yang ketiga ada memperlancar aliran peredaran darah di sekitar payudara ibu sehingga bisa memperlancar ASI. Yang keempat ada mendeteksi adanya kelainan atau benjolan. Oke ya, jadi tadi sudah disebutkan manfaat dari kita melakukan Breskep ya. Yang kedua masih ingat nggak kapan sih dilakukan Breskep itu? Ya, Biasanya dilakukan pada ibu nifas itu untuk memperlancar ASI. Jika untuk ibu yang menyusui itu untuk mencegah dari pembengkakan payudara ibu. Ya, bagus sekali ya. Jadi kalian sudah paham bahwa kita melakukan Breskep itu untuk dilakukan pada ibu yang menyusui agar bisa lancar dalam memberikan ASI kepada bayinya ya. Yang ketiga, nah nanti kan dalam pelaksanaan Breskep itu ada kompres ini. Siapa yang tahu fungsinya? Ibu izin menjawab. Oke, silakan. Fungsi kompres ini itu untuk mengurangi bengkak, dan kompres hangat itu untuk memperlancar aliran ASI. Ini bisa Bu. Oke ya, betul sekali ya. Jadi karena di sini itu ada permasalahan bengkak dan aliran pada payudara tidak lancar, maka kita akan melakukan kompres ya. Kompres hangat, yang kedua kompres dingin ya. Selanjutnya kita akan melakukan praktikum ya. Kita demo dulu, kalian semua perhatikan. Nanti setelah ibu demokan, kalian harus bisa satu-satu mempraktikkan ke depan ya. Kita lihat dulu persiapan alatnya. Di sini ada baby oil ya. Oke, ini baby oil. Nah, baby oil ini dipakai nanti untuk melicinkan tangan kita. Kalau misalkan tidak ada baby oil dalam keadaan tertentu, bisa menggunakan minyak sayur ya, tapi yang bersih ya minyaknya. Kemudian di sini ada apa ini namanya? Ini apa instrumen? Spade ya. Oke, ini nanti untuk digunakan untuk Menyimpan. Iya, menyimpan spade. Spade-nya digunakan untuk menarik puting susu ibu jika masuk ke dalam. betul ya. Kalau puting susunya tidak menonjol, kita lakukan penarikan dengan spade. Oke, kemudian ini apa namanya? Gelas. Jadi nanti buat apa? Ya, nanti untuk menampung ASI ya. Ini gelasnya kita siapkan. Kemudian di sini ada di sini ada ini isinya apa komnya? Kapas ya, digunakan untuk Oke. Kemudian selanjutnya di sini ada juga
Apa ini namanya? Was. Kita butuh 2. Ya, satunya untuk Air hangat. Oke, untuk kompres hangat, untuk kompres Dingin. Kalau di sini kita punya dua slab, artinya kita juga punya dua air ya. Air berisi air hangat, kemudian berisi air Dingin. ya. Jadi ada dua kom ya, yang isinya air hangat dan air dingin. Kemudian kita akan lihat di sini ini ada handuk ya. Handuk ini nanti ada dua fungsinya untuk menjaga privasi ibu. Karena nanti kan bajunya dilepas, payudaranya dilepas ya, makanya harus ditutup dengan handuk. Kemudian ada bra atau BH ya, ini khusus untuk ibu menyusui ya. Kemudian ada lagi ini baju ibu ya untuk ganti. Kemudian di sini juga di pojok ini disediakan keranda ini untuk pakaian kotor ibu. Ya, sudah ibu jelaskan untuk alat-alatnya. Pada saat kita melakukan asuhan apapun kepada pasien, kita harus ngapain? Betul ya, harus dilakukan informed consent. Artinya apa sih? Iya, kita meminta persetujuan dari pasien. Siapa tahu pasiennya tidak bersedia, tidak setuju, atau mungkin mau minta lain waktu gitu ya. Jadi kita harus informed consent dulu. Ya, kita coba informed consent ya. Ibu, kebetulan kan ini payudara ibu bengkak kedua-duanya ya. Nah, hari ini saya akan melakukan breast care kepada ibu. Breast care itu adalah pemijatan atau perawatan pada payudara agar ibu bisa menyusui dengan lancar ya. Bagaimana ibu? Ibu bersedia? Ibu bersedia? Bersedia. Oke, kalau ibunya bersedia, kita setelah tadi mempersiapkan alat, selanjutnya kita lakukan cuci tangan. Ya, jangan lupa cuci tangan itu buat apa sih? Menjaga kebersihan. Oh ya, menjaga kebersihan dia. Yang kedua apa? Mencegah terjadinya infeksi silang ya. Kan pasien ini sakit apa, pasien ini sakit apa itu biar ada terputus rantai infeksinya, nggak terjadi infeksi nosokomial ya. Jadi kita harus melakukan cuci tangan. Sekarang kita mulai cuci tangan ya. Nah, cuci tangan ini semua yang ada kita pakai perhiasan-perhiasan, jam tangan kita lepaskan dulu, cincin juga kita lepaskan ya. Kemudian kita buka lengan baju kita sampai siku. Kalau sudah terbuka sampai siku, kita bukakan dengan menggunakan siku. Kita basahin dulu tangannya. Kemudian kita tutup lagi, kita ambil sabun. Nah, langkah pertama ya, kita gosokkan sabun. Kemudian langkah kedua, sela-selanya. Langkah ketiga. Kemudian di langkah keempat. Langkah kelima. Nah, langkah keenam. Kalau semua langkah sudah kita kerjakan, kemudian kita nyalakan kembali kerannya. Kita cuci tangan sampai sabunnya bersih. Gunakan air mengalir. Kalau sudah dirasa cukup bersih, tidak ada sabun lagi, kita tutup dengan menggunakan siku. Kemudian kita keringkan. Tadi kita sudah melakukan cuci tangan. Langkah selanjutnya adalah kita siap-siap untuk melakukan breast care. Yang langkah pertama, kasih handuk di pangkuan ibu ya. Bu, ini ditaruh di sini ya. Izin ditaruh ibu. Oke, ini pangkuan ibu ya. Terus yang kedua, kita akan membuka dramnya ya. Dan jangan lupa lipatinya harus dijaga. Tidak buka ya. Ini kan pakai pihak ya. Pihaknya buka. Bu izin ya, saya buka pihaknya dulu. Nah, kemudian ditutup. Terus sebelah sini. Nah, kemudian ditutup lagi sebelah. Kemudian bajunya itu kita lagi dulu. Ya, kita buka.
taruh tempat kotor. Kemudian langkah pertama apa yang kita lakukan setelah ibunya siap untuk dilakukan breast? Ambil Oke, ambil kapas, buka ininya ya. Ambil kapas, kemudian taruh. Fungsinya untuk apa ini? Ya, mengangkat kotoran yang ada di pusing ya. Yang di kompres 1 apa 2 payudara? 2. Berapa lamakah kita melakukan kompres ini? 2 sampai 5 menit. Ya, misalkan sudah 2 atau sampai 5 menit, 2 menit ya, kita angkat. Nah, cara mengangkat pun ada tekniknya ya, nggak cuma ditarik begini, tapi pegang payudara ibu kemudian diputar sambil ditekan. Nah, kira-kira fungsinya apa? Kenapa harus diputar dan ditekan? Agar kotorannya terangkat. Tuh ya, agar kotorannya terangkat. Setelah keangkat, taruh di bengkok yang kotor. Kemudian satu lagi kita bersihkan dengan cara yang sama. 2 atau 3 kali sampai kotorannya. Tuh, nih ya, kotorannya terangkat nih. Jadi nanti ibu bisa melakukan kompres di rumah seperti cara yang saya lakukan tadi, ya. Selanjutnya ngapain kita? Ambil sedikit baby oil lalu tuangkan ke telapak tangan. Ya, kalian hebat ya, udah pada baca semua semalam ya. Jadi tuangkan dulu baby oilnya, kemudian ratakan di tangan. Ini fungsinya biar apa sih? Biar kita licin ya pada saat massase. Jadi kita tidak membuat pasien sakit ya. Kita taruh tangan di sela-sela payudara seperti ini. Ya, ini langkah pertama. Kemudian lakukan secara memutar sampai bawah, kita angkat sedikit. 1. Kemudian kita ulang lagi. 2. Kita ulang lagi 3. Sampai berapa banyak? 15 sampai 20 kali. Ya, sampai sekitar 15 kali kurang lebih. Nah, ini harus memutar rata ya. Semua bagian payudara ini harus terkena sampai samping kanan, atas, samping kiri dan bawah ini kena semua. Nah, kalau sudah 15 kali, kemudian langkah kedua, ingat-ingat kita menggunakan sisi ulna. Di sini ya, sisi ulna ini yang akan digunakan untuk menyisir payudara ya. Tangan yang satu diletakkan di bawah menyangga payudara. Kemudian yang satu menyisir. 1, 2, 3, berapa banyak? 4 sampai 20 kali. Tuh ya. Oke. Ini juga rata, kanan, kiri, bawah gitu ya. Kemudian sebelah sini, tuh ya, berputar, melilingi sampai rata. Nah, kalau sudah 15 kali, kita pindah ke payudara sebelahnya. Dan jangan lupa ini ditutup ya, biar ibunya nggak malu. Kemudian dibuka yang satunya, sama tangan di sini, mulai 1, 2, sampai ditanya ibunya, ibu terlalu keras tekanan saya? Tuh ya, pada terlalu sakit, tanya pasien yang diem aja ya, kalian diem, pasiennya diem, nanti nggak nyaman dia sambil diajak ngobrol. Nah, ibu nanti di rumah bisa begini ya caranya tuh, tangan ibu nanti yang satu di bawah, yang satu menyisir seperti ini. Ini rata ya bu ya, kanan, kiri, kemudian atas, bawah itu harus rata ke sisi sini. Gimana bu, nyaman? Sambil tanya ya pasiennya. Kalau udah selesai langkah kedua, kita masuk ke langkah 3. Langkah 3 menggunakan buku. Ya, cepat nanti dulu ya. Kita menggunakan buku dari ini ya, di sini. Tadi makanya pada saat kita cuci tangan pakai cincin harus saya kan kalau pakai cincin yang pada matanya, mutiaranya, akhirnya itu yang sakit ya. Harus dilepas. Selain untuk pencegahan infeksi ya. Nah, kita pegang bawahnya. Nah, ini langkah yang ketiga ibu ya, nanti bisa dilakukan digenggam di tangannya. 1, beda jari pasangnya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya bu. Kalau sekitar sudah sampai 15 atau 20 kali, ibu bisa pindah ke payudara yang sebelah satunya. Nah, ini kalau sudah ditutup, kita buka payudara sebelahnya. Kita mulai lagi 1. Sama bu ya, ini bisa ibu lakukan di rumah. Bisa ya, nanti pas mau mandi itu ibu bisa lakukan breast care.
merata kanan kiri, atas bawah semuanya kena. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya kita cek apa? Puting susu. Kita lihat ada leset atau tidak ya. Ini kebetulan kasusnya pasiennya nggak leset. Yang kedua, tenggelam atau tidak ya. Kalau misalkan pasiennya ini puting susunya tenggelam, langkah yang bisa kita lakukan apa? Ya betul ya, kita tadi sudah punya spet. Spetnya bentuknya seperti ini. Nah, cara penggunaan spetnya, nah ibu punten ya, ibu pegang dulu gelasnya. Ini nanti kalau ada ASI yang menetes, ibu bisa tampung di sini, gitu ya. Nah caranya seperti ini bu ya, ini nanti dimasukkan ke dari bawah, kemudian menutup, kita tarik. Nah, itu kan putingnya keluar ya. Nah, kalau kira-kira sudah dirasa cukup, ASINya sudah keluar, ini caranya dibuka dikit. Nah, ini diturunkan. Kemudian kita tampung ya. Sampai puting susunya ini keluar ya. Oke, kalau sudah dirasa cukup, kita tutup pasiennya. Atau kalau misalkan diperlukan, pasiennya juga bisa langsung diajarkan cara memerah susu ya. Jadi caranya adalah dari pangkal payudara ya, kemudian kita urut sampai ujungnya, sampai areola ini ya. Kita urut dulu. Nah kalau udah, kita lakukan pencetan dengan huruf C. Nah mencetnya itu di area apa? Di area areola. Ya, kenapa di areola? Sudah kita belajar kemarin, di sini adalah tempat penampungan ASI. Ini adalah areola yang hitam-hitam ini ya, jangan dipencet di putingnya. Kalau dipencet di putingnya justru akan membuat tambah lecet ya, nggak keluar apa-apanya karena di situ nggak ada ASINya. Jadi yang hitam-hitam ini kita pencet. Ini ya bu ya, yang daerah hitam ini pencet, hurufnya C ini. Nah atau ibu bisa langsung, nanti di rumah kan ada titiknya, langsung disusui aja ya. Sudah selesai. Lalu langkah terakhir apa yang akan kita lakukan? Ya. Kita kompres dengan menggunakan air. Fungsinya buat apa tadi? Yo, lupa. Melancarkan peredaran ASI. Ibu ini dikompres dulu ya, saya kompres dulu. Berapa lama? 2 menit. Ya. Ibu gimana, nyaman bu? Tanya sama tanya pasiennya. Iya bu, bisa nyaman. Ya, bukan nanti setelah selesai beres tesnya, ibu sudah bisa menyusui dengan lancar. Kemudian kita sambil kalau udah 2 menit kita angkat dan dibersihkan ya, diputar. Nah, tadi kan banyak minyak tuh, sambil sekalian bersihin minyaknya. Kompres yang kedua pak? Kompres air dingin ya. Ini dikompres lagi bu ya, ini air dingin. Tadi kan air hangat bu, nah ini dingin untuk mengurangi pembengkakannya. Saya kompres 2 menit ya bu ya. Kompres dengan air dingin ya, ini fungsinya untuk mengurangi pembengkakan. Ya sambil ibunya diseruput. Nanti ibu juga bisa lakukan ini di rumah, masih mau lagi itu dilakukan dressing. Ya, jadi biar sekalian nanti setelah dressing itu mandi tuh, itu nanti bisa langsung menyusui titiknya ya. Biar sambil terjalin kepercayaan trust pasien dengan bidannya. Soalnya kalau kita kompres aja gini, kita diam aja, ibunya nungguin, kita juga nungguin gini, kan nggak lucu ya. Jadi harus diajak ngobrol ya. Atau barangkali ditanyakan sesuatu yang mungkin ibunya belum tahu gitu ya. Oke, ini udah 2 menit. Kita bersihkan. Tadi air hangat sudah, dingin sudah, ini apa lagi berarti? Hangat lagi ya. Lagi. Nah, ibu ini air hangat ya. Sekali lagi saya kompres gunanya. Ya, sambil kalian kalau ngajak ngobrol, banyak hal yang bisa ditanyakan ke pasien. Misalkan, ibu selama menyusui ada makan enggak? Itu kan bisa jadi bahan obrolan. Ya, jadi bahan pembicaraan dengan ibu sambil kita mengkaji datanya. Kalau misalkan ibu ditemukan, ya bu bidan saya nggak makan amis-amisan. Misalkan lele, misalkan ikan, saya nggak makan karena akan membuat kata orang tua saya payudaranya nanti mengeluarkan ASI yang amis. Nah itu kan bisa dijadikan bahan untuk kita konseling ke pasien, gitu ya. Sebenarnya benar nggak sih kalau kita makan amis-amisan nasinya juga amis? Ya karena kan sudah
tidak diolah di dalam tubuh ya. Justru nanti kalau ibu kekurangan zat tertentu juga akan mengganggu untuk produksi ASI gitu ya. Sampai kita mengumpulkan data-data yang kira-kira nanti akan kita gunakan untuk konseling kepada pasien ya. Itu sudah selesai 2 menit ya, ini saya bersihkan. Masih lekan nggak Bu? Misalnya ya. Ya, misalkan ada Bu dari perut ya dibersihin ya Bu ya. Ini yang bersih ya Bu ya. Saya tutup dulu. Selanjutnya akan dilap-lap ya, biar kering. Kemudian ngapain kita? Pakai ya, pakaikan beranya. Ibu ini beranya dipakai ya. Saya bantu atau ibu bisa pakai sendiri, itu ditanya ya. Kalau pasiennya bisa sendiri ya udah. Ya, kita kencingkan di belakangnya. Kemudian yang kedua kita pakaikan baju. Bu sudah nyaman pakai beranya? Sudah tidak misalkan ya. Oke. Kita pakai baju dulu ya Bu ya. Ini bajunya saya pakaikan. Handuk yang kotor taruh kemana? Oke. Kemudian yang ini juga kita ambil ya. Bu saya ambil handuknya ya. Tetap komunikasi ya, jangan tiba-tiba dibrek gitu aja ditaruh ya. Jadi bilang itu saya ambil handuknya. Nah, kalau sudah ini bengkok yang sudah kita tidak pakai kita taruh di bawah. Kemudian tadi pakaian kotor sudah ada di bawah ini ya, wastafnya. Terus kita taruh ini, biarkan dulu aja ya, karena kan kita mau pakai dulu, kita cuci konseling kepada pasien. Dari hasil tadi yang kita melakukan wawancara anamnesis ya, kira-kira apa yang menjadi masalah dari itu ya. Nah, kalau kita tadi sudah selesai melakukan breast care-nya kepada pasien, alat sudah kita bereskan, kita sudah cuci tangan, kemudian kita lakukan konseling ya. Konseling itu dari hasil apa sih konselingnya? Hasil ya, hasil anamnesa dan pemeriksaan yang sudah kita lakukan tadi di awal ya. Kita menemukan apa nih misalkan di ibu? Kalau pas pada saat breast care tadi, misalkan ibunya kok jarang menyusui, nah berarti kan masalahnya di situ. Kita harus lakukan PNS terkait pentingnya menyusui pada ibu menyusui ya. Jadi kita kasih tahu ibu, tadi sudah kita lakukan breast care. Breast care itu fungsinya tadi sudah saya sampaikan untuk melancarkan ASI sehingga itu bisa menyusui dengan lancar. Tapi kalau ibu tidak menyusui secara on-demand atau sewaktu ketika bayi membutuhkan ya, contohnya kalau bayinya nangis ya langsung disusui, jangan nunggu di jadwal misalnya 3 jam dan 2 jam gitu ya. Nah itu yang akan membuat payudara itu menjadi suka, karena salurannya kan tidak bisa keluar, ada ASI yang menumpuk di payudara. Nah percuma kita lakukan breast care kalau itu tetap menyusuinya tidak teratur, jadwal gitu juga akan percuma. Jadi ibu selain dilakukan breast care itu, ibu harus menyusui dengan teratur dan tidak terjadwal. Kapanpun bayi mau, ibu harus segera menyusui. Kalau misalkan pasiennya bilang, kok bayinya tidur terus, misalkan, ya harus diberikan. Ya, bayi kan memang kalau siang sukanya tidur terus ya. Jadi itu dibangunkan diberikan ASI. Jadi insya Allah obatnya cuma itu ibu. Kalau ibu bisa menyusui dengan tidak terjadwal, kapanpun bayi mau menyusui diberikan, insya Allah tidak akan terjadi hubungan pada Oke. Ibu ada yang mau ditanyakan terkait yang sudah saya jelaskan tadi tentang breast care? Ya, kalau misalkan di sini masih ada pertanyaan, ya kita jawab sesuai dengan apa yang tanya ibu. Kalau sudah tidak ada, ya kita berarti akhiri untuk sesi ketemu dengan pasien. Oke, baik ibu, kalau sudah tidak ada pertanyaan, ibu nanti bisa melakukannya di rumah sendiri. Kemudian pesan saya, ibu harus menyusui teratur dan tanpa terjadwal. Jangan lupa ucapkan terima kasih kepada pasien ya. Terima kasih ibu sudah berkunjung ke rumah
ada yang mau praktik? Nanti kita satu ya. Siapa dulu yang mau praktik? Satu? Boleh? Atau yang lain? Yang lain yang sudah siap? Satu. Anak-anakku semuanya, tadi kita sudah semuanya ya melakukan praktikum, sudah selesai. Jadi ada beberapa yang hasil evaluasi dari teman-teman kalian itu dijadikan masukan ya, nanti untuk praktik kedepannya harus lebih baik lagi gitu ya, harus banyak berlatih karena kalau keterampilan itu kan bisa karena biasa ya, kalau kita hanya lihat sekali, melakukan sekali ya udah lupa, tapi kalau kita terus belajar mengasah, ada keterampilan, belajar lagi, lama-lama juga akan biasa, bisa ya, udah nggak perlu mengingat-ingat lagi, sudah autopilot, sudah bisa dengan sendirinya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita menutup perkuliahan kita hari ini? Sudah cukup, sudah jelas semuanya? Jelas. Oke, kalau sudah jelas semua evaluasi sedikit ya. Tadi kita ada berapa gerakan massage pada saat melakukan stress care? Ada tiga, betul ya. Yang pertama tadi melakukan pemutaran ya, memutar semua. Kemudian yang kedua menggunakan sisi menggunakan, yang ketiga menggunakan buku jari ya. Jadi ada tiga telapak, maksudnya kita semua dengan telapak tangan, kemudian dengan sisi menggunakan, kemudian dengan buku jari ya. Jadi ada tiga tindakan pada saat kita melakukan massage. Ada berapa air yang kita gunakan untuk kompres? 2. Air apa? Air hangat dan air dingin. Mau melakukan evaluasi ya, kalau dari kalian tidak ada pertanyaan. Tadi ada berapa langkah atau berapa tindakan pada saat kita melakukan massage? 2. Yaitu yang pertama apa tadi? Memutar mata. Ya. Yang kedua? Dengan sisi ulang. Yang ketiga? Ya, bagus sekali ya. Jadi ada tiga gerakan pada saat kita melakukan massage darahnya. Kemudian ada berapa air untuk kompres? 2. Pertama, air hangat dan dingin. Terus kemudian kalau misalkan pasien ini mengalami putihnya tidak menonjol, ya apa kan? Oke, kalau kita mau bantu mengeluarkan nasinya, caranya? Dipencet areolanya dengan huruf C ya, jadi tidak boleh dilakukan pemencatan di puting susunya ya, karena sudah akan keluar air susunya, justru akan membuat C ya. Alhamdulillah sudah lancar semuanya dan sudah bisa menjawab hasil dari evaluasi yang Ibu tanyakan ya. Kalian semuanya hebat, semuanya pinter-pinter ya, baru sekali kita praktek itu udah banyak ingatnya daripada banyak lupanya ya. Tapi tetap Ibu berpesan harus rajin berlatih ya, karena tadi kita sampaikan kalau orang praktek itu bisa karena terbiasa. Untuk menutup pembelajaran kita, kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, mari kita tutup dengan membaca doa penutup. Silakan. Ya, sekali lagi semoga apa yang kita pelajari hari ini akan membawa manfaat untuk kita semua, berguna nanti untuk masyarakat ya, karena kan kalian akan menjadi pengabdi atau pelayan masyarakat yang tidak itu cukup banyak. Jadi semoga ilmu kita bermanfaat dan Allah akan menggantikan dengan banyak kebaikan-kebaikan apa yang sudah kita lakukan pada sore ini ya, karena kan kita mau janji Allah bahwa Allah akan menaikkan satu derajat orang yang memiliki ilmu ya. Jadi tetap semangat.